Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 79. Mia. Kalimat singkat yang terucap dari bibir mungil boy membuat Alpian dan Galih terkejut. Lisa yang selama ini dipikir adalah teman baik Aileen ternyata tak sebaik yang mereka pikir. Andai saja bukan Boy yang berbicara, tentu saja Alpian tidak akan percaya begitu saja. Apa kepergian Boy dari rumah ada hubungannya dengan Lisa? Tanya Alpian kepada Galih. Sebisa mungkin ia pelankan suaranya agar si kecil Boy tak mendengar. Melihat reaksi putranya, Alpian menyadari bahwa Boy selalu ketakutan setiap kali menyebut nama Lisa. Bahkan Galih harus pura-pura tak mendengar. Barulah Boy mau mengatakan kejadian sebenarnya. Beberapa menit sebelum Boy menyelinap keluar rumah, dia memang sempat berbicara dengan Lisa, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena perekam audio di CCTV tidak berfungsi, jawab Galih. Boy menatap papanya dengan mata berkaca-kaca. Boy gak akan nakal lagi, Pak. Papa sakit karena dadanya habis ditembak sama Boy. Hati Alpian seperti disayat mendengar ucapan polos putranya. Ia benamkan tubuh mungil itu di dadanya. Boy masih saja mengira dirinya lah penyebab papanya sakit. Setelah bermain perang beberapa waktu lalu, bukan Boy yang salah nak. Papa sakit bukan karena ditembak sama Boy, tapi hidung papa berdarah habis ditembak sama Boy. Tante Lisa bilang papa mau meninggal karena Boy nakal. Amarah terasa menggumpal di dalam hati Alpian. Sudah tidak sabar untuk menanyai Lisa perihal tujuannya meracuni pikiran putranya. Papa sudah sembuh kan? Kemarin habis diobatin sama dokter cilik Boy. Lihat hidung papa tidak berdarah lagi. Alpian menunjuk batang hidungnya membuat Boy mengikuti ke arah yang ditunjuk sang papa. Papa sudah sembuh kan? Tanyanya lagi hendak memastikan. Bahkan ia memeriksa dada sang papa demi memastikan tidak ada bekas luka tembak di sana. Iya nak, papa sudah sembuh. Sekarang jangan sedih lagi ya. Boy mengangguk pelan membuat Alpian menyandarkan tubuh kecil itu di dadanya. Galih pun mulai melajukan mobil, baru akan meninggalkan komplek pemukiman padat itu. Ia harus menekan pedal rem secara mendadak. Mobil yang berada di bawah kemudinya hampir saja menabrak seorang wanita yang sedang melintas. Suara decitan ban mobil yang bergesekan dengan aspal terdengar memekik. Beruntung Galih segera membanting setir ke arah kanan sehingga tak sampai menyentuh tubuh wanita itu. Hampir saja, gerutunya menahan kesal. Hei, kalau mau menyeberang lihat-lihat jalan dulu, teriaknya kemudian. Namun lelaki itu tak langsung terdiam. Saat mendapati wanita di depan saja tampak tidak asing. Bukannya itu perempuan yang tadi bawa pergi Boy ya? Meskipun tadi hanya melihat sepintas, namun ia dapat mengenali wanita itu dari warna pakaiannya. Selain itu, ia sedang menggendong bayi kecil. Alpian ikut melirik sosok wanita yang hampir tertabrak oleh mobil mereka. Kamu yakin itu wanita yang tadi membawa Boy pergi? Aku yakin itu orangnya, pakaiannya sama dan dia bawa bayi. Galih segera turun dari mobil, ia menghampiri wanita yang tampak ketakutan itu. Pada saat yang sama, Bara dan anak buahnya yang lain tiba di sana dan mengepung wanita itu. Tak memberinya celah sedikit pun untuk melarikan diri. Tolong lepaskan saya, biarkan saya pergi, lirih wanita itu. Matanya berputar ke segala arah demi mencari celah untuk melarikan diri. Setelah menculik anak kecil, kamu minta dilepaskan. Galih berdecih. Bara tangkap dia, namun Bara masih mematung di tempat, tak pula mendekati wanita itu. Papa, itu Tante Mia, tolongin Tante Mia, Pak. Tante Mia takut sama Om Bala, bisik Boy ke telinga sang papa. Tidak apa-apa nak, Om Bara sama Om Galih cuma mau tanya tante itu. Tapi tadi Tante Mia bilang dedek bayi mau dijahatin sama Om Bara, Pak. Dahi Alpian berkerut mendengar ucapan polos putranya. Ia menatap Bara yang sedang berdiri dengan raut wajah garang di sana. Sementara wanita berpenampilan seperti pengemis itu tampak sangat ketakutan.
Aileen duduk bersandar di pembaringan, tatapannya kosong dengan mata merah. Sejak tadi belum ada satu kata pun yang terucap dari bibirnya. Ayo makan dulu Aileen, kamu bisa sakit kalau seperti ini terus. Gali dan Bara pasti akan menemukan Boy, bujuk Mama Penny. Bukannya menyahut, Aileen malah melelehkan cairan bening dari matanya. Bagaimana aku bisa makan, Ma? Anakku di luar sana mungkin saja sedang kelaparan atau kedinginan. Apa ada orang baik yang menemukannya? Bagaimana kalau dia bertemu orang jahat? Mama Penny ikut frustasi. Beberapa kali ia menghubungi Gali dan Bara, namun tak ada jawaban. Entah sedang apa mereka. Setidaknya kamu harus makan, Aileen. Ingat, kamu sedang hamil kembar. Mereka juga membutuhkan gizi yang cukup. Akan tetapi, segala bujukan Mama Penny tak dihiraukan Aileen. Wanita itu memilih berbaring dan membalut tubuhnya dengan selimut. Berharap dalam hati saat terbangun nanti akan ada Boy di sisinya. Sementara Lisa mengulas senyum puas melihat kekacauan yang ia timbulkan. Seluruh penghuni rumah sedang bersedih dengan hilangnya Boy. Terutama Aileen, wanita itu bahkan sempat pingsan saat baru tiba di rumah. Dan begitu terbangun, wanita itu tampak cukup terpukul. Sejak pulang ke rumah tadi, ia hanya terus menangis dan mengurung diri di kamar, memeluk foto suami dan anaknya. Ini bagus sekali dan sesuai harapanku. Mereka pasti akan kesulitan mencari Boy. Kondisi Alpian akan semakin memburuk dan dia akan mati tidak lama lagi. Sementara Aileen akan mengalami depresi karena kehilangan dua orang yang dia cintai, dan semua itu karena kebodohannya sendiri. Ia meneguk segelas minuman dingin. Semua dendamku akan terbalaskan dan aku akan pergi dengan puas begitu melihat hidup mereka semua hancur. Lisa meraih ponsel dan hendak menghubungi seseorang, namun pada saat yang sama terdengar suara bel. Wanita itu mendengus kasar sambil berjalan ke arah pintu. Seketika matanya membeliak saat menatap Alpian berada di ambang pintu dengan Boy yang tertidur dalam gendongannya. Namun bukan itu yang membuat Lisa merinding, melainkan tatapan tajam dari sang majikan. Boy, suara Lisa terdengar gemetar. Pikirannya langsung kalut, bagaimana bisa Alpian menemukan Boy dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan ia ditemukan kurang dari 24 jam sebelum menghilang. Syukurlah kamu sudah ditemukan. Sini sama tante sayang, ucapnya lagi sambil mengulurkan tangan. Tidak usah, biar aku saja yang membawanya masuk. Di mana Aileen? Dia sedang di kamar tuan. Baiklah, setelah ini kita harus bicara. Lisa kembali merinding, apalagi saat menyadari tatapan Gali yang sama-sama menakutkan baginya. Apa Boy habis mengadukanku pada mereka? Tebaknya dalam hati. Tidak, Boy tidak mungkin berani mengadukanku. Selama ini dia selalu menuruti semua ucapanku. Bahkan dia tidak berani mengadu pada Aileen. Nah, dilanjut lagi bab 80-nya kakak. Mau anaknya saja, Alpian menggendong si kecil Boy menuju kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Terdiam sebentar sambil memandangi putranya yang sudah lelap, pakaian lusuh, sobek dan kedodoran pemberian Mia masih membalut tubuh kecilnya. Perlahan sesak memenuhi rongga dada lelaki itu, membayangkan apa jadinya jika tadi tak menemukan Boy. Mungkin anak kesayangannya itu akan berada dalam kehidupan yang menyedihkan, terlunta-lunta atau berjalan kaki di bawah terik mentari sambil menengadahkan tangan pada siapapun yang berlalu. Tolong ambilkan air hangat dan handuk kecil, perintahnya pada Malina, salah seorang asisten rumah tangga. Baik tuan, sahut wanita itu. Alpian menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak, lalu mulai membuka satu persatu pakaian si kecil. Ketika seluruh pakaian sudah terlepas, ia memeriksa seluruh tubuh putranya. Pada telapak kaki Boy ada beberapa luka lecet, mungkin karena berjalan jauh tanpa alas kaki. Ia membukukan kepala dan menciumi kening putranya, berucap banyak-banyak rasa syukur dalam hati.
Maafin papa nak, kamu diam-diam pergi dari rumah karena mau cari papa. Bisiknya pelan sambil membelai puncak kepala. Pintu kemudian terbuka disusul dengan kemunculan Mama Penny dan Oma. Dua wanita itu seketika mengucurkan air mata melihat sang cucu kembali dengan selamat. Boy, kenapa Al? Tanya Oma Titian yang tak dapat membendung luapan air mata. Boy hanya kelelahan Oma, dia tidak apa-apa, tapi badannya hangat, lirihnya penuh khawatir. Gali sudah menghubungi dokter, mungkin sebentar lagi datang. Mama Penny duduk di ujung tempat tidur, mengusap puncak kepala cucunya penuh kasih. Bagaimana kalian menemukan Boy? Ceritanya panjang mah, nanti aku ceritakan. Di mana Aileen? Ada di kamar. Mama tidak tega membangunkan karena Aileen baru saja tidur. Sepanjang hari ini, dia terus menangis dan mengurung diri. Dia juga tidak mau makan, mana lagi hamil. Mama takut terjadi sesuatu dengan kandungannya. Biarkan dia istirahat dulu. Wanita parubaya itu menatap putra semata wayangnya. Wajah lelah dan pucat Alpian terlihat jelas, belum lagi kondisi fisiknya yang belum pulih. Kamu sendiri bagaimana? Nak, mama khawatir kondisi kamu akan menurun. Aileen bilang kamu memaksa pergi dari rumah sakit untuk mencari Boy. Senyum terbit di sudut bibir Alpian. Tidak ingin sang mama khawatir berlebihan, meskipun memang saat ini ia merasa dikepung rasa lelah. Aku tidak apa-apa mas, semuanya baik-baik saja. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja, biar mama yang urus Boy. Mama Penny meraih wadah kecil berisi air hangat dan handuk dari Malina. Biar aku saja ma, aku masih bisa. Alpian tak ingin kehilangan satu kesempatan pun untuk merawat putranya. Menjalankan perannya sebagai seorang papa, dia mulai membersihkan tubuh kecil itu, membasuhnya dengan handuk dan memakaikan pijamannya. Hingga tak lama berselang, Gali datang bersama seorang dokter anak. Alpian menyambut dengan ramah dan mempersilahkan sang dokter memeriksa kondisi putranya. Tidak apa-apa, hanya demam biasa. Saya akan siapkan resep untuknya, ucap sang dokter. Terima kasih dokter, ucap Mama Penny. Semua orang tampak lega mendengar ucapan sang dokter. Boy memiliki riwayat kejang jika mengalami demam tinggi. Selain itu, ia kerap menggigil atau mengigau. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Alpian yang posesif bahkan pernah langsung pulang dari luar kota saat mendengar putranya mengalami demam. Mia masih duduk di sofa dengan bayi kecil di pangkuannya, matanya menyorot seisi rumah. Antara terkejut dan juga takjub, wanita berusia 24 tahunan itu sama sekali tak menyangka bahwa anak lelaki yang ia temukan di jalan tadi siang adalah anak sultan. Rumah ini bahkan jauh lebih mewah dari perkiraannya. Mia mulai khawatir jika orang-orang yang ada di sekitarnya bukanlah orang yang baik. Setiap sudut rumah itu dijaga ketat. Sebagai seorang ibu, hal pertama yang ia pikirkan adalah keselamatan putrinya. Gali menuruni tangga bersama seorang dokter. Melihat Mia yang tampak gelisah, ia dapat menebak bahwa wanita itu sedang ketakutan, seperti sedang berada di bawah ancaman. Setelah mengantar sang dokter ke parkiran, ia mendekati Mia. Wanita itu seketika gugup seraya mendekat bayinya. Kamu tenang saja, di sini kamu aman. Soal Bara, selama kamu ada di rumah ini, dia tidak akan berani macam-macam. Tak ada sahutan dari wanita itu, bahkan ia sama sekali tak berani untuk sekedar bersitatap dengan Gali. Tolong antar Mia ke kamar tamu, perintah Gali pada seorang pelayan. Mia cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak usah, terima kasih, saya akan pergi dari sini. Saya tidak enak merepotkan. Memangnya kamu mau kemana? Ke tempat tinggalmu yang tadi. Wanita itu kembali dia memikirkan kemana akan berlabuh. Pulang ke rumah sewanya yang sempit tadi pun tidak mungkin, sebab orang yang selama ini ia hindari sudah menemukan rumah itu. Tolong saya tuan, saya hanya takut anak saya akan disakiti, lirihnya. Kamu jangan khawatir, Alpian dan Aileen pasti akan melindungi kamu karena sudah menolong anak mereka. Tapi
Satu lagi, Bara memang orang kepercayaan Alpian, tapi dia tidak akan membiarkan terjadi apa-apa kepada kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu tinggal hubungi saya. Meskipun masih ragu, namun Mia menuruti ucapan Galih. Lagi pula tak ada pilihan aman baginya. Ia lantas mengikuti seorang wanita yang akan mengantarnya menuju kamar tamu. Sebuah pot bunga berukuran kecil menjadi sasaran Lisa untuk melampiaskan kemarahannya. Benda itu terbelah menjadi dua bagian setelah kakinya menendang cukup keras. Ini semua karena kelalaianmu. Seharusnya kamu bisa membuat Alpian terkejut dan mendengar kabar hilangnya Boy. Tapi kamu terlalu bodoh. Lihat sekarang apa jadinya. Dia berteriak dan memaki seseorang di balik telepon. Sekarang semua rencana kita untuk menghancurkan mereka gagal. Kita harus memikirkan cara yang baru lagi. Padahal seharusnya kita sudah tertawa di makam Alpian. Lagi ia mendengus marah dengan napas tak beraturan. Kemudian mengepaskan tubuhnya di kursi untuk menenangkan hati yang membara. Nanti aku akan hubungi kamu lagi begitu ada perkembangan. Sekarang aku harus pura-pura peduli dan merasa bersalah karena sudah lalai menjaga Boy. Wanita itu memutus panggilan, terdiam sebentar sambil menenangkan diri. Ketika membalikkan tubuhnya, ia seketika mematung di tempat. Tanpa sadar ponsel di tangan terjatuh ke lantai. Alpian, Galih, dan Joe berada tepat di hadapannya. Tatapan tajam dari ketiga lelaki itu membuat tubuh Lisa seperti terbelah menjadi dua bagian. Jadi selama ini kita sudah memelihara ular di rumah ini, ucap Galih. Alpian tak menyahut, namun diamnya lelaki itu seperti membawa pesan kiamat bagi Lisa. Coba periksa siapa yang dia hubungi barusan, perintah Alpian. Galih dan Joe bergerak maju, membuat wanita itu mundur beberapa langkah sambil menyembunyikan ponsel di belakang punggungnya. Namun sudah terlambat karena Galih sudah merebut benda pipi itu dengan gerakan tak terduga. Raut wajah Galih semakin menegang saat memeriksa daftar panggilan dan juga pesan masuk. Dengan rahang mengetat ia menunjukkan layar berupa panggilan antara Lisa dan juga Audi. Alpian dan Joe pun sama terkejutnya dengan apa yang mereka temukan di sana. Kamu dibayar berapa oleh Audi sampai berani berkhianat seperti ini? Bentak Galih. Lisa bungkam, tak ada sepatah kata pun yang dapat terucap dari mulutnya. Bahkan untuk mengangkat kepalanya pun ia tidak memiliki keberanian. Dan apa alasanmu meracuni pikiran anak kecil seperti Boy sampai dia menyelinap pergi dari rumah? Tanya Galih lagi saat tak mendapat sahutan sambil memainkan ponselnya dan memastikan rekaman pembicaraan Lisa di telepon tadi tersimpan dengan baik di ponselnya. Kedua tangan Lisa terkepal di balik punggung. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Meskipun begitu, ia tetap memilih diam. Dia tidak akan menjawab ucapan Alpian. Lebih baik sekarang seret dia ke kantor polisi, biar polisi yang menyelidiki wanita ini. Lisa tersentak ingin berlari, tetapi Joe sudah mencengkram lengannya hingga tak dapat melawan sama sekali. Wanita itu bahkan tak dapat berbuat apa-apa saat Joe menyeretnya keluar. Alpian memijat kepala yang terasa berdenyut. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Lisa akan berkhianat. Padahal setahunnya Lisa dan Aileen sudah bersahabat sejak lama. Oh ya, di mana wanita yang tadi menolong Boy? Tanya Alpian beberapa saat kemudian. Ada di kamar tamu, jawab Galih. Alpian mengangguk. Pastikan dia selalu aman dari jangkauan Bara. Beres, sahut Galih. Bara benar-benar keterlaluan. Mau enaknya saja, tapi anaknya tidak mau. Ini seperti ucapannya terputus di udara saat menerima tatapan dingin dari sang bos. Tanpa kata, Alpian langsung beranjak pergi. Sementara Galih mengembuskan napas panjang. Ini gila, benar-benar gila. Bos dan anak buahnya sama saja. Ia bermonolog bagaikan ibu-ibu yang sedang pusing dengan kelakuan bejat anaknya. Apa mereka pikir sperma itu hanya cairan unfaedah yang bisa dibuang ke sembarang tempat?
Kalau sudah jadi bayi, baru pusing. Nah, segitu dulu ya bab 80-nya, ditunggu lagi bab 81-nya. Pokoknya terima kasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Mia siapa ya? Ayo, siapa yang mau tebak? Oke, ditunggu aja ya alur ceritanya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak ya. Bye-bye.